Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sehat semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun dan juga tidak terasa juga kita sudah hampir selesai proses perkuliahan selama 1 semester berlangsung ini ya. Nanti terkait dengan pertemuan selanjutnya akan saya bahas, saya sampaikan di akhir pertemuan hari ini ya. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini atau pertemuan yang ke-12 ya, dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan berbagai macam keunggulan dan juga tentunya berkaitan dengan kekurangan gitu ya, plus minusnya bank syariah ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran secara individual, yaitu melalui media pembelajaran YouTube terkait dengan pengaruh bank syariah dalam konteks perekonomian nasional ya. Itu juga sudah kita pelajari, dan insya Allah hari ini kita juga akan melanjutkan terkait dengan perbankan syariah, yang mana biasanya di dalam praktek bermuamalah khususnya adalah di dunia perbankan ini tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa ya, ataupun terjadi sebuah prestasi ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan masalah akad ya. Nah, yaitu berkaitan dengan mekanisme ya, ataupun teknik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, kenapa kok tidak langsung perbankan? Ya, karena ekonomi syariah itu sendiri karena perbankan syariah itu sendiri ataupun bank syariah adalah bagian daripada ekonomi syariah, gitu ya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya, di dalamnya juga menyangkut ya, membahas masalah ekonomi syariah. Ya, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dalamnya ada perbankan, ya, itu bank syariah. Nah, kita lihat dulu. Ya. Jadi saya langsung saja, tidak akan membahas sengketa itu apa ya. Prinsipnya sengketa itu diawali oleh sebuah proses adanya ketidakmampuan oleh salah satu pihak ataupun beberapa pihak ya atas implementasi akad-akad yang telah disepakati. Ya, karena ada namanya al-aqdu, ada namanya al-wa'du ya. Jadi ada akad, ada perjanjian. Gitu ya. Kalau perjanjian ya, janji ini diberikan oleh salah satu pihak ya kepada pihak lainnya, di mana pihak yang berjanji harus melaksanakan janjinya. Itu namanya janji. Nah, sedangkan akad adalah kesepakatan antar para pihak. Gitu ya. Kesepakatan antar para pihak terhadap suatu akad ya, yang mana para pihak wajib melaksanakan semua kesepakatan tersebut atau akad tersebut ya. Jadi antara janji dengan akad ini juga merupakan salah satu sumber timbulnya sengketa ataupun masalah dalam ekonomi syariah ya, misalkan di perbankan, bank syariah. Nah, kemudian nanti terkait dengan perbedaan antara akad dengan janji ya, secara yuridis itu disamakan ya. Jadi secara normatif itu sama antara
janji dengan akad itu sama-sama berkaitan dengan pihak lainnya, dan ini harus ditunaikan. Nah, terkait dengan definisi akad itu sendiri, nanti saudara bisa lihat di Undang-Undang Nomor 21 ya tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dan nanti saudara coba dibuka kembali undang-undangnya, ya dibaca kembali. Nah, tadi saya katakan akad ini merupakan salah satu sumber timbulnya sengketa. Kok bisa menjadi salah satu penyebab lahirnya sengketa? Ya, karena ada salah satu pihak yang melakukan perbuatan wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Yaitu tidak menunaikan kesepakatan yang telah disepakatinya, atau bahasa mudahnya adalah ingkar janji. Ini ya. Jadi ingkar janji itu adalah wan prestasi, gitu ya. Sebaliknya, kalau memenuhi janji-janji ataupun akad yang telah disepakati, maka disebut dengan istilah prestasi. Ya. Jadi contoh wan prestasinya seperti apa, Pak? Misalkan ya, salah satu pihak yaitu nasabah gitu ya, dalam proyek pembiayaan tertentu misalkan contohnya adalah pembiayaan KPR syariah gitu ya, kredit kepemilikan rumah syariah ya. Nasabah tidak melunasi kewajiban pembayarannya. Ini ya. Misalkan sudah 1 bulan, 2 bulan, sekian bulan ya. Sekian bulan yang bersangkutan nasabah tersebut tidak melaksanakan akadnya, tidak memenuhi janjinya untuk membayar cicilannya misalkan. Nah, maka ini yang disebut wan prestasi. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya ketika ada hal-hal yang demikian? Atau bisa jadi nanti dari pihak perbankan misalkan, ya, atau misalkan ada pemutusan akad secara sepihak, itu juga bisa jadi bagian daripada sengketa, masalah, gitu ya. Ataupun masalah-masalah yang lain yang misalkan timbul setelah akad. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya? Ya, kita lihat dalam konteks syariah, dalam konteks hukum Islam, ya. Ketika ada suatu persoalan, maka ada 3 metode, ya. Ada 3 cara bagaimana kemudian masalah tersebut, sengketa tersebut dapat diselesaikan. Ya. Salah satunya dengan metode suluh. Ya, ini. Suluh. Ya, bacanya adalah suluh, ya, as-sulhu. Ya, kita bisa membaca dengan sebutan suluh. Yang kedua, ada metode tahkim. Ya. Dan yang ketiga ada metode qadha. Nanti akan saya jelaskan ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada masalah suluh dulu. Ya, nanti insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan suluh? Ya. As-sulhu ataupun islahun ya secara ya harfiah gitu ya. Sekarang dipunya masalah jadi masalah jadi masalah gitu ya. Harfiah jadi harfiah gitu. Oke, ini lajah saya. Nah, artinya memutus pertengkaran ataupun perselisihan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang crash gitu ya, ada pihak-pihak saling berselisih paham gitu ya, maka perlu didamaikan, diislahkan ya, didamaikan. Nah, kemudian dalam konteks syariah, al-islahu ya artinya suatu jenis kesepakatan ataupun akad ataupun perjanjian yang ditujukan untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara 2 orang atau lebih yang saling berselisih. Saudara berselisih paham dengan saya misalkan, dan tidak menemui titik temu, sama-sama keras misalkan, maka perlu dibuat akta kesepahaman, ya, kesepahaman ataupun MOU terkait dengan masalah yang diselesaikan. Nah, ini biasanya ya
dilakukan oleh misalkan ya pengacara ya melalui pengadilan, ataupun sebelum masuk pengadilan harus ada mediasi terdahulu ya, mediasi kemudian nanti dipertemukan oleh para pihak, didudukkan di situ, sampaikan soal persoalannya, kemudian dibuat hitam di atas putih. Nah, itu bisa jadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga, ya, dalam persoalan al-islah ataupun as-sulhu di sini ada beberapa pihak yang diistilahkan dengan berikut ini. Yang pertama, musoleh, yaitu masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam Islam. Ya, para pihak yang bersengketa maksudnya. Gitu ya. Entah itu dari pihak dalam konteks perbankan gitu ya, entah itu dari bank syariah ataupun dari nasabah, ataupun pihak-pihak terkait dengan persoalan itu yang kemudian harus didamaikan. Ya. Nah, yang kedua ada musolih anhu, adalah objek yang diperselisihkan oleh para pihak. Objeknya apa tuh yang diperselisihkan? Ya. Objeknya itu misalkan rumah, ini ya, pembiayaan atas satu unit rumah. Kenapa kok bisa sampai terjadi perselisihan sengketa? Oh, ternyata proses tanah rumah yang dibeli itu masih dalam proses pecah waris, gitu ya. Nah, ini seharusnya ya mahalul akdi ini ataupun objek yang menjadi sengketa ini tidak boleh dilangsungkan jual beli karena adalah objek yang masih disengketakan. Kalau terjadi maka yang salah siapa? Ya kan dilihat dulu case by case-nya. Tidak kemudian langsung menyalahkan bank atau langsung menyalahkan nasabah, tidak. Tentunya bank itu akan sangat berhati-hati ketika membiayai sebuah proyek. Karena harus jelas, bank syariah itu sangat detail, sangat jelas. Ini rumah yang mau dibeli sudah bebas dari masalah, akan ditanyakan di situ. Entah itu sengketa waris, sengketa batas, kepemilikan, gitu ya, surat-suratnya, dan lain sebagainya. Namun jika ada masalah, tentu akan dilihat lebih lanjut lagi. Nah, yang ketiga ada musoleh alaih. Nah, adalah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran. Jadi ya tadi misalkan ya sudahlah kita damai sajalah gitu ya. Nah, atau misalkan dalam konteks pembiayaan nasabah ya sudahlah daripada nanti kita sampai ke pengadilan gitu ya. Nasabah lunasi ajalah kewajibannya gitulah gitu. Ya sudahlah tak lunasi lah. Udah itu bagian daripada namanya musoleh alaih. Ya. Nasabah yang misalkan yang bermasalah ya sudah. Kalau bank yang punya masalah, ya bank ya harus punya inisiatif menyelesaikannya. Nah, proses penyelesaiannya ini tidak boleh kemudian merugikan para pihak. Karena harus ada solusi win-win solution. Apa win-win solution? Sama-sama diuntungkan, sama-sama dimenangkan. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang rugi. Itu namanya win-win solution. Ya, jadi kalau ada permasalahan sebisa mungkin tidak melalui jalur litigasi ataupun pengadilan. Ya, sebaiknya didamaikan. Apapun itu, entah itu dalam muamalah, ya muamalah dalam konteks perekonomian ataupun dalam konteks yang lain kehidupan sehari-hari. Ini Islam, artinya perdamaian, ya. Nah, kemudian dasar hukum daripada islah ataupun as-sulhu ya dikatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ya yang artinya dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman atau mukmin ya ingat mukmin laisa muslim ya walakin mukmin ya berperang atau berselisih di situ maka damaikanlah antara keduanya. Nah, jika salah satu dari kedua golongan tersebut berbuat aniaya ya atau melakukan kezaliman terhadap golongan yang lain, maka perangilah. Ini konteks yang lain, gitu ya. Nah, kemudian sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Terkadang perselisihan itu memang ya
karena ada yang berbuat zalim gitu. Coba kalau masing-masing pihak itu memahami kedudukan masing-masing, legal standing masing-masing itu seperti apa, itu insya Allah tidak akan terjadi perselisihan. Cuma terkadang perselisihan itu timbul karena ego pribadi atau karena masalah yang memang punya karakter berkaitan dengan kewajiban dan haknya. Nah, kemudian jika golongan tersebut telah kembali, maka damaikanlah. Ya, damaikanlah ya antara keduanya dan berlakulah dengan adil. Ya, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, pertanyaannya apa? Adil itu apa, Pak? Gitu kan. Adil ini sifatnya subjektif atau objektif, Pak? Adil itu objektif, tidak boleh mengandung unsur subjektivitas. Maksudnya bagaimana? Ya, adil itu adalah wad'u syai' ya fi mahallihi au fi makanihi. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Ya, contoh misalkan ya keadilan distribusi misalkan ya dalam teori ekonomi misalkan. Ada dua kakak adik yang berbeda usia, berbeda jenjang pendidikan. Kakaknya SMA, ya adiknya masih SD. Nah, apakah orang tua memberikan uang saku sama jumlahnya terhadap kedua anaknya? Tentu berbeda. Ya, misalkan yang SMA sehari misalkan uang sakunya 20.000. Karena sesuai dengan kebutuhannya dia. Yang anak kecil, yang SD misalkan satu hari 5.000. Karena sesuai dengan kebutuhannya, itu namanya adil. Ya, jadi kesetaraan itu bukan berarti sama. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, karena kan ada tuh gerakan-gerakan feminisme ya, adil itu harus sama. Oh enggak, adil itu konteksnya adalah wat usai fi mahali, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Qulil haqqa walau kana murran, kan seperti itu. Katakan yang hak walaupun menyakitkan, yaitu adil. Jangan menutup-nutupi yang tidak baik demi menyenangkan pihak lain, apalagi itu berdampak negatif. Ya, jadi belajarlah kita berlaku adil. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dalam sebuah kisah sahabat yaitu daripada Umar radhiyallahu an, ya ada sebuah ijma. Ijma ini kan salah satu metode istinbat hukum ya. Ada kias, ada ijma. Nah, ataupun bahkan masuk dalam konteks bagian daripada Masadirul Ahkam. Nah, yaitu beliau pernah mengatakan tolaklah permusuhan sehingga mereka berdamai. Karena permusuhan ataupun pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka. Di pengadilan itu, apapun persoalannya, entah itu masalah rumah tangga, masalah pidana, gitu ya, dan lain sebagainya. Walaupun diputus oleh pengadilan, tentu akan menimbulkan persoalan baru. Karena yang dipahami adalah menang dan kalah, itu pengadilan. Beda dengan islah, beda dengan perdamaian. Gitu ya. Perdamaian ini harus win-win solution. Sama-sama diuntungkan. Dalam konteks bisnis gitu ya. Para pelaku bisnis yang kemudian terjadi masalah ataupun sengketa, mereka cenderung memilih namanya arbitrase. Ya. Lembaga mediasi. Ataupun dalam konteks syariah ada namanya Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kenapa? Ada banyak keuntungannya. Nanti akan saya sampaikan. Ya, salah satunya adalah terkait dengan masalah rahasia perusahaan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, maka salah satu ya metode yang paling utama dalam Islam ketika terjadi perselisihan, persengketaan adalah melalui metode suluh ataupun islah. Ya, hindari namanya pengadilan. Kalau masalah rumah tangga beda lagi ya. Kalau pengadilan itu kan kalau masalah rumah tangga misalnya terkait dengan perceraian, itu kan perlu namanya putusan pengadilan. Ya, perlu putusan pengadilan. Karena apa? Karena untuk ketetapan terkait dengan hak dan kewajiban selanjutnya. Gitu ya. Jadi orang belum cerai kok udah mau nikah lagi. Oh, enggak bisa. Harus ada putusan cerai dahulu. Nah, misalkan seperti itu. Oh, mau dapat waris. Loh,
siapa ayahnya? Iya kan? Nah, jadi memang ada faknya masing-masing ya. Nah, kemudian bagaimana metode penyelesaian sengketa melalui islah ataupun suluh ya? Yaitu ada namanya ibra. Nah, apa? Membebaskan seorang debitur dari sebagian kewajibannya. Ini dalam konteks perbankan. Ya, dalam konteks perbankan ya, debitur tidak harus menyelesaikan ataupun kewajibannya secara penuh ataupun 100%. Diskon bahasanya. Ya sudahlah, you penuhi saja kewajibannya ataupun pokoknya, gitu ya. Kewajiban pokoknya you selesaikan saja. Tidak perlu kemudian keuntungan yang kami dapatkan kami ambil misalkan. Kata bank seperti itu, bisa saja, tergantung kesepakatan. Ya, kemudian ada mekanisme mufadhah, yaitu mengganti dengan yang lainnya, yaitu apa? Menghibahkan. Jadi mufadhah itu bisa dalam arti seperti ini: satu, menghibahkan, ya, kedua menjual, ya, ketiga menyewakan. Itu namanya mufadhah. Jadi ada dua unsur. Yang pertama ibro, yaitu membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya, ya, ataupun misalnya membayar pokoknya saja. Kemudian ada mufadhah. Jadi 1, 2. Nah, adapun mufadhah ini ada 3 metode. Yang pertama, dihibahkannya sudahlah, daripada sengketa terus gitu ya, kita bebaskan 100% sajalah. Ya bisa saja, tapi kan muskil gitu ya. Walaupun ya nggak tahu kebijakan perusahaan, kan kita nggak tahu ya. Kemudian bisa juga menjual ataupun asulhu bil bay, sulhu ataupun suluh bayun, ya. Maksudnya apa? Jaminan yang digunakan, barang yang dijadikan jaminan itu dijual dulu oleh bank, kemudian hasil penjualan digunakan untuk menutupi kewajiban nasabah, kalau ada sisa dikembalikan. Itu namanya menjual. Ya, misalkan apa, ketika ada pembiayaan dia menggunakan jaminannya sertifikat tanah misalnya. Oh, ada istilah kredit macet dalam konteks konvensional. Dalam konteks syariah, dia melakukan perbuatan wan prestasi, tidak sanggup melunasi kewajibannya, kemudian oleh bank disita. Tapi kalau bank syariah ya, sebelum melalui sita akan melalui proses-proses ini dulu, ada mediasi, ada tahkim. Terakhir adalah qadha, pengadilan. Itu yang paling akhir itu. Ya, karena sudah mau bagaimana lagi kan, sudah nggak bisa kembali asetnya, ya harus ada yang dikembalikan. Nah, kemudian dengan cara ijarah, yaitu menyewakan sebagian barang yang dituntut oleh penggugat. Nah, misalkan yang dijadikan jaminan adalah ruko, rumah toko, ataupun misalkan rumah ataupun tanah gitu ya. Nah, itu disewakan ya, disewakan untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya ataupun uang sewa itu digunakan untuk menutup kewajiban nasabah. Itu boleh, Pak, boleh. Prinsipnya adalah tergantung akad yang disepakati di awal oleh para pihak. Gitu ya. Ini suluh. Nah, ini suluh. Nah, kemudian ya, yang kedua adalah tahkim. Jadi tadi pertama ada suluh ataupun islah, ada tahkim ya, yang ketiga ada namanya qadha. Nah, jadi kita akan bahas di sini yang dua ya. Tahkim, mana tahkim? Tahkim ini mengangkat juru damai ataupun pihak ketiga. Ya. Prinsipnya adalah mengangkat juru damai. Harus ada yang menengahi itu. Ya, wasit lah kalau bahasa bahasa pertandingan olahraga. Ya, tahkim itu wasit. Nah, di sini maknanya adalah menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Ada tindakan preventif untuk mencegah. Ya, mengangkat seseorang, siapa dia? Dia itu harus boleh sebenarnya dari unsur salah satu pihak keluarga yang bersengketa silakan, tapi sebaiknya ketika mengangkat seorang juru damai, seorang wasit, seorang tahkim adalah orang yang tidak punya kaitan dengan para pihak yang bersengketa. Ini untuk menjaga independensi, menjaga netralitas daripada hakim ataupun juru damai tersebut. Nah, dalam hal ini dijelaskan
makna tahkim adalah mengangkat seorang ataupun lebih sebagai seorang wasit ataupun juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan dengan cara damai. Ditengahi, ya ditengahi kalau kita bermasalah, kita bersengketa, supaya tidak melebar kemana-mana, didamaikan. Ya, setelah itu, harapannya adalah tetap berjalan dengan damai. Nah, dalam konteks sekarang, ya, tadi saya katakan, tahkim itu bisa dimaknai sebagai arbitrase. Arbitrase itu ini berkaitan dengan lembaga resmi, ya, dan ataupun orang yang bertindak sebagai wasit disebut dengan hakam ataupun arbiter. Jadi mediasi, ya. Masalah ekonomi syariah itu tidak serta-merta langsung dibawa ke pengadilan, tidak. Ada prosesnya, gitu ya. Tidak boleh masalah itu langsung ke pengadilan, harus melalui pertama tadi suluh, kemudian suluh ini kan dipertemukan langsung gitu ya, secara informal ya. Informal itu ya ghairu rasmiyin gitu, tidak terlalu resmi. Tapi kalau metode tahkim ini melalui lembaga resmi, yaitu lembaga arbitrase. Gitu ya. Sehingga perlu ada juru damai, dan ini resmi. Putusannya bagaimana, Pak? Ya final and binding, mengikat para pihak. Tidak bisa diganggu gugat. Nah, orang yang menjadi wasit disebut dengan hakam atau disebut dengan istilah arbiter. Karena lembaganya adalah arbitrase. Ya, arbitrase, maka orangnya disebut dengan arbiter. Nah, yang ketiga dalam hal ini adalah tahkim merupakan bagian daripada proses pengadilan. Jadi kalau suluh nggak kelar, nggak selesai, gitu ya, kemudian tahkim nggak selesai juga, maka solusi terakhir adalah pengadilan, yang mana putusannya adalah inkrah, final and binding. Berketetapan hukum itu namanya inkrah. Ya, kalau mau banding, silahkan ke jenjang pengadilan yang lebih tinggi. Kalau terkait dengan usaha ya PT UN, pengadilan tinggi. Ya, ada pengadilan agama, ada pengadilan tinggi agama. Ya, ini konteksnya syariah gitu ya. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua sengketa ekonomi syariah wajib ya diselesaikan di pengadilan agama, tapi harus melalui proses islah dan juga proses tahkim atau mediasi. Jadi pengadilan itu solusi terakhir, ya, solusi terakhir sebelum sampai ke pengadilan. Jika terjadi deadlock, nah, deadlock itu kan sudah nggak menemui jalan terang, gitu kan, tidak ada kesepakatan, tidak ada perdamaian, ya sudah pengadilan saja. Why not? Nggak masalah, nggak masalah. Ya, nanti terkait dengan hak-hak lainnya akan diputuskan oleh pengadilan. Nah, ini ditahkim. Nah, kemudian dasar hukum diperbolehkannya tahkim, ya, ini tidak terlepas dari persoalan rumah tangga. Yang kemudian dijabarkan lebih luas implementasinya dalam masalah muamalah ataupun ekonomi syariah. Ya, dalam Quran surah An-Nisa dijelaskan yang artinya ayat 35 di situ, dan jika kamu ya khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, yaitu suami dan istri, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jadi kalau sudah sangat crowded masalahnya, sudah tidak bisa diselesaikan secara berdua, gitu ya, jangan hanya salah satu pihak yang diundang, dari kedua belah pihak. Nah, ini pesan saya untuk saudara. Nah, saya mau berpesan ke saudara semuanya, nanti kalau suatu saat saudara menjalani rumah tangga, ya, persamaan tidak akan pernah didapatkan.
ya, tapi perbedaan akan senantiasa ada. Yang ada adalah bagaimana kita menyikapi sebuah perbedaan itu menjadi sebuah kebersamaan. Itu yang sulit. Menyatukan dua orang yang berbeda karakter, laki-laki perempuan, karakternya berbeda, mungkin yang satu penyabar, yang satu ekstra ya kurang sabar lah misalkan, yang satu sama-sama sabar, sama-sama diem, misalkan sama-sama aktif, macam-macam karakter. Ini tetap tidak bisa disatukan. Karena ini adalah bawaan. Ya. Tapi perbedaan-perbedaan ini walaupun tidak bisa disamakan, ya, tapi paling tidak, ya, ketika saudara nanti di rumah tangga memahami peran dan fungsi masing-masing, perbedaan-perbedaan ini akan menjadi sebuah kebersamaan yang indah. Maka ketika ada masalah, selesaikan berdua. Jangan dikit-dikit kabur, mutung, gitu ya, curhat di media sosial, update status. Ya, orang yang punya intelektual tidak mudah mengumbar status masalah pribadi. Saya katakan seperti itu. Entah itu di Facebook, di Twitter, di apa lagi, WA apalagi, tujuannya ingin dilihat. Masalah kok pengen dilihat. Ya. Maaf ya, saya sampaikan seperti itu. Ya. Itu masalah. Jadi selesaikan antara berdua, suami istri. Coba ingat-ingat dulu waktu kalian saling mengenal. Itu kan masa-masa indah, gitu ya. Saling mengenal. Punya tujuan, makosid untuk menjalani rumah tangga, melaksanakan sunnahnya. Masalah itu pasti ada dalam rumah tangga, ya. Nah, apa untuk pendewasaan? Wong saudara dari rumah ke UI saja jalannya tidak mulus. Ada yang aspal, ada yang konblok, ada yang mungkin tidak diaspal, jalannya berkelak-kelok. Itulah hidup hakikatnya. Kuliah juga seperti itu, rumah tangga juga seperti itu. Semua tinggal kedewasaan kita, ya, karena dewasa itu pilihan, tua itu pasti. Orang yang tua belum tentu dewasa. Ya, kedewasaan bisa dimiliki oleh semua usia. Ada anak kecil tapi pola pikirnya dewasa. Jadi pandai-pandailah bersikap, ya, pandai-pandailah menyembunyikan persoalan. Ya. Tapi kalau sudah sangat-sangat sudah tidak bisa diselesaikan berdua, perintahnya begini. Quran surat An-Nisa ayat 35 dikatakan hadirkan dari kedua belah pihak. Ya, hadirkan untuk menengahi. Kalau sudah nggak bisa diselesaikan ya sudah. Tapi ingat, ketika misalkan sebuah keluarga mengambil keputusan untuk berpisah, coba lihat anakmu ketika tidur. Lihat suamimu ketika tidur. Lihat istrimu ketika tidur. Mukanya lihat. Iya. Apa tidak ada rasa sayang, rasa kasihan, iba masa depan anak? Maka buang ego itu. Buang jauh-jauh ego untuk mengakhiri sebuah rumah tangga dengan cara berpisah seperti itu. Kecuali pisah karena maut itu kan berbeda, gitu ya. Nah, jadi dasarnya itu tahkim dari masalah yang simpel dalam rumah tangga, kemudian bisa dijabarkan lebih luas dalam persoalan ekonomi syariah. Salah satunya adalah perbankan syariah. Nah, kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan yang artinya kaum muslimin sangat terikat dengan perjanjiannya. Kalau kita sudah pernah berjanji, hati-hati. Al-wa'du dainun. Hutang adalah janji. Ya. Di sini dikatakan, ya, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal ataupun yang menghalalkan yang haram. Jadi jangan mengumbar janji untuk merubah suatu hukum. Kaidahnya apa? Al-aslu baqaun makana ala. Kalau begitu ya, kalau memang hukum asalnya haram ya haram, halal ya halal, itu nggak boleh dirubah. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur asyabbih. Jadi jangan merubah hukum yang halal jadi haram ataupun sebaliknya. Apalagi ada perjanjian.
Nah, tidak boleh ya. Jadi hati-hati ketika saudara misalkan perjanjian, mengadakan perjanjian harus dipenuhi ya, mengadakan akad harus dipenuhi. Jangan sekali-kali melakukan namanya perbuatan wan prestasi. Dalam konteks di syariah sendiri, orang yang melakukan perbuatan wan prestasi disebut dengan orang munafik. Ayatul munafik salah satunya adalah idza hadatsa kadzaba, ya, kemudian wa idza akhlafa wa idza tumi'na khana. Kan tiga. Jika berkata dia bohong, berjanji mengingkari, kemudian jika dipercaya khianat. Apalagi sudah ada kesepakatan hitam di atas putih, hati-hati munafik. Jangan sampai kita jadi orang yang munafik, ya. Karena kalau kita bahas itu panjang lebarnya luar biasa. Karena ini berkaitan dengan salah satu ibadah yang setiap hari kita kerjakan. Ibadah yang wajib itu sholat. Manakala sholat seseorang baik, maka akan berimplikasi pada perilaku seseorang tersebut. Ya, kalau dia sholat misalkan, tapi kok masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti kezaliman, menganiaya, melanggar syariat, munafik, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Allah mengatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Sesungguhnya bahwasanya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Maka kalau ada orang yang sudah sholat, ngaji, puasa, zakat, hajinya berkali-kali kok masih bermaksiat, korupsi, zalim, menyakiti orang lain, gitu ya, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan sholatnya nggak beres tuh. Sholatnya yang penting menggugurkan kewajiban tuh. Nah, karena tidak ada efeknya. Ya, jadi sebenarnya mudah kalau mau kita mengukur saudara-saudara kita yang muslim ya, baik buruknya bisa dilihat dari sholatnya. Gitu ya? Oke. Kenapa? Karena sholat juga merupakan ya amalan yang akan awwalu ma yuhasabu, yang akan amalan yang akan pertama kali dihisab inda yaumil qiyamah, ketika yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, jadi itu kajiannya lebih lebar lagi. Nah, baik, saya lanjutkan di sini. Nah, kemudian yang ketiga qadha, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini baru kulit-kulit biasanya. Nah, qadha ini artinya memutuskan atau menetapkan. Ya. Jadi diputuskan tidak hanya diputuskan saja, tapi diputuskan dalam bentuk apa? Ditetapkan dalam bentuk apa? Ya, surat ketetapan pengadilan. Itu namanya ketetapan. Sudah diputus, inkrah, berkekuatan hukum tetap, ya, maka ditetapkan dalam secarik kertas yang disahkan oleh qadha, itu pengadilan. Nah, secara istilah artinya menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa ataupun sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Hakim itu ketika memutuskan suatu perkara tentu pertimbangannya sangat luas. Ya, baik pertimbangan secara normatif, ya, yaitu pertimbangan secara hukum, dasar-dasar hukum yang digunakan, misalkan juga pertimbangan secara yang lainnya. Ada pertimbangan yuridis, ada pertimbangan psikologis, pertimbangan sosiologis, dan lain sebagainya. Tentu hakim harus punya wawasan yang sangat luas terkait dengan ketika harus menjatuhkan putusan. Hakim apapun, pengadilan agama, negeri, PT UN, militer, ya. Nah, jadi harus punya pertimbangan yang luas. Kemudian qadha. Makna qadha ini adalah lembaga resmi ya pemerintah yang ditujukan atau ditugaskan untuk melaksanakan fungsi yudikatif yang berwenang menyelesaikan perkara perdata maupun pidana. Yaitu siapa? Pengadilan. Itu namanya qadha. Nah, dalam hal demikian, jadi pengadilan itu resmi ya, resmi lembaga pemerintah. Nah, dalam hal demikian, orang yang berwenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan hakim ataupun qadhi. Ya. Jadi di Indonesia lebih dikenal dengan istilah hakim. Ya, prinsipnya sama. Qadhi itu maknanya hakim. Nah, kemudian kekuasaan qadhi ataupun hakim tidak dibatasi oleh pihak yang bertikai. Kenapa? Ya.
Karena hakim diberikan kewenangan yurisdiksi, punya kewenangan ya atas ya kedudukannya sebagai seorang hakim untuk memutuskan perkara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Nah, tadi saya katakan ketika hakim memutuskan perkara akan melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat luas, entah itu pertimbangan normatif, pertimbangan yuridis, ya, atau pertimbangan hukum, ya, atau pertimbangan sosiologis ataupun psikologis dan lain sebagainya. Tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan yang dipakai oleh hakim. Nah, dalam hal ini ya keputusan qadhi itu bersifat mengikat kedua belah pihak. Maka itulah yang dikatakan ketetapan ataupun keputusan yang sifatnya adalah inkrah. Inkrah itu final and binding. Ya, berlaku untuk para pihak yang bersengketa. Misalkan kalau suami istri ya kita berlaku untuk suami istri, ya. Hak-hak anak itu nanti ya itu akan ada lebih lanjut lagi pembahasannya. Nah, kemudian kalau dalam konteks muamalah, putusan hakim dalam sengketa ekonomi syariah juga mengikat bagi para pihak. Nah, dalam putusan hakim itu terkadang hakim juga memutuskan menghukum tergugat dengan mengganti bla 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 misalkan. Bisa juga ketika ada prestasi ataupun tindakan mengingkar janji atas kesepakatan akad yang telah disepakati. Jadi seperti inilah ya, ini masalah sengketa. Ya, sengketa dalam konteks ekonomi syariah yang memang dilandasi penyelesaiannya untuk didamaikan. Ya, tidak harus langsung ke pengadilan ataupun langsung ke qadha. Ya, kemudian penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia ini bisa melalui dua lembaga resmi, ya. Artinya apa? Ada choice of forum ataupun choice of jurisdiction, yaitu secara litigasi maupun non litigasi. Nah, kalau secara non litigasi ya tadi ya bisa dimusyawarahkan ataupun melalui mediasi, gitu kan? Ini kan nggak resmi. Resmi tapi maksudnya tidak formal seperti pengadilan, tapi putusannya ini diakui. Ya, kemudian ada namanya arbitrase. Tadi saya katakan kalau syariah itu Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ini prinsipnya adalah non litigation, di luar pengadilan. Seperti tadi suluh, ya. Jadi suluh itu kan di luar pengadilan. Tapi putusannya mengikat para pihak. Ya. Nah, kemudian ada yang sifatnya litigation, ya. Tapi di dalam litigasi itu juga ada aspek non litigasinya. Nah, kalau sudah masuk ranah pengadilan, pengadilan juga tidak akan langsung menyidangkan perkara yang ditujukan. Tidak. Pengadilan wajib mengadakan mediasi terlebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa. Wajib. Ya. Bagaimana Pak proses mediasinya? Diundang para pihak yang bersengketa. Tergugat dan penggugat diundang dalam sebuah majelis di ruangan khusus, dan ruangan mediasi itu sudah distandarkan ya, sudah dibuat senyaman mungkin agar para pihak itu lebih merasa nyaman, pikirannya menjadi down, tenang gitu ya. Jadi tidak panas gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum masuk proses litigasi ataupun langsung ke persidangan, pengadilan wajib mengadakan mediasi di pengadilan. Itulah yang dikatakan kenapa kok ada non litigasi, ya non litigasi dan litigasi dalam peradilan. Dan terakhir ini adalah melalui persidangan di pengadilan agama. Tadi saya katakan sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua sengketa ekonomi syariah wajib diselesaikan di pengadilan agama. Tentu harus melalui proses yang ini dulu, gitu ya. Proses ini yang pengadilan agama ini apabila ini deadlock, ini juga deadlock, tidak ada kesepakatan, maka ini adalah solusi terakhir, gitu ya. Sebelum sampai ke pengadilan agama, sebaiknya ini dijalankan dulu nih.
ini deadlock, ya silakan daftarkan pengadilan agama. Tapi pengadilan agama tidak boleh langsung mengadakan sidang, tapi akan wajib melalui mediasi terlebih dahulu. Ya, mediasi sekali, 2 kali, tetap deadlock, tetap nggak ada titik temu, ya sudah, sidang saja, ya kan? Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian terakhir, ciri-ciri bentuk penyelesaian sengketa. Kita bisa katakan, kenapa kok nanti orang lebih milih antara ini dengan ini? Karena ini adalah solusi terakhir. Ini solusi terakhir. Nah, ciri-cirinya, ya, secara formalitas, kalau negosiasi itu ya informal ataupun tidak formal. Sedangkan mediasi ataupun rekonsiliasi, ada rekonsiliasi, ada konsiliasi, ini juga sifatnya tidak formal. Kalau pengadilan, ya absolutely formal. Jadi ya, terikat pada ketentuan hukum acara. Hukum acaranya seperti apa? Mulai dari pendaftaran perkaranya bagaimana, diregister oleh panitera, dijadwalkan sidang, hakimnya ini itu, ya nanti sidangnya bagaimana, perkaranya apa, nah, itu namanya hukum acaranya. Ya, kalau arbitrase semi formal, ya tetap ada kaifiahnya, ada acaranya gitu ya, cuma tidak terlalu formal. Nah, kemudian prosesnya kalau negosiasi adalah mufakat. Ya sudah, ya sudahlah, ya sudah gitu aja gitu. Gak usah ribut-ribut lah, kita selesaikan aja lah. Apa juga ribut-ribut? Ya udahlah, aku terima selesai. Gitu kan? Bilisanin faqat yakfi, dengan apa diucapkan saja salaman selesai clear. Nah, kalau mediasi ya sama mufakat para pihak. Namanya musyawarah, mufakat ya untuk mufakat. Nah, kalau di pengadilan agama karena sifatnya adalah formal, bahkan sangat-sangat formal, maka perlu ada alat bukti persidangan. Contohnya apa tuh alat bukti persidangan? Oh, dokumen-dokumennya. Oh, ini tanda tangan palsu. Oh, ini ada bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oh, ada penggelapan datanya. Ini itu namanya alat bukti persidangan. Ya. Kemudian ada namanya replik duplik, adu argumen, jawab jinawab. Itu pengadilan. Ya. Sebenarnya ini juga sama. Ketika mediasi, ketika arbitrase, negosiasi ini sama sebenarnya. Hanya kemudian gitu ya, tidak begitu mengikat. Prinsipnya saling mendengarkan saja, saling mendengarkan, ditengahi gitu ya. Ya sudah baiknya begini, baiknya begini. Nah, seorang mediator, ya, seorang juru damai, seorang hakam, dia harus bersifat netral, harus bersifat adil dan punya pengetahuan yang luas ya terkait dengan apapun itu yang akan dihadapinya, akan diselesaikan. Tidak boleh ada tendensi ke salah satu pihak. Ada keberpihakan pada salah satu pihak, tidak boleh. Harus adil. Ya. Pun sama, ya. Kalau arbitrase juga sama, ya. Nanti ada perbedaan ini, ada perbedaannya. Nah, pihak ketiga ataupun tadi ya kalau dalam negosiasi ya sudah kesepakatan dua belah pihak saja. Kalau mediator ya boleh saja menghadirkan. Nah, kalau pengadilan ataupun litigation, hakim inilah yang bertindak sebagai pihak ketiga, atau bahkan misalkan nanti hakim menunjuk seseorang untuk menjadi pihak ketiga untuk menengahi suatu perkara. Misalkan dalam konteks mediasi. Karena namanya proses perkara di pengadilan apapun ya selalu ya hakim akan mengutamakan proses perdamaian. Ya. Akan mengutamakan itu dulu. Tidak boleh langsung pada putusan hakim persidangan, tidak. Selalu harus diutamakan proses perdamaian. Ya. Pun sama arbitrase juga demikian. Ya. Arbiter boleh dipilih oleh para pihak dengan keahlian bidang yang dipersengketakan. Ya. Jadi kalau kita mau manggil orang itu ya orang yang punya kompetensi. Ya, masalahnya hutang piutang kok manggilnya orang
yang hutang piutang dalam fikih misalkan orang yang tidak paham fikih ya bubar nanti kan. Makanya produk-produk kalau ada yang salah produk perbankan syariah kemudian itu bermasalah, ini yang dipertanyakan DPS-nya. Kemana? Ya, di sini. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini salah satu yang kenapa tadi saya katakan menjadi pembeda ya. Masalah publikasinya. Masalah publikasi ini terkait dengan perkara yang sedang dipersoalkan. Orang lebih banyak memilih ini, Mas. Terutama ketika hubungan bisnis ya. Lebih banyak memilih arbitrase. Kenapa kok arbitrase? Karena dilakukan secara tertutup oleh para pihak saja. Kalau pengadilan kan terbuka, bisa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, kecuali misalnya sedang masalah rumah tangga. Ya, hakim akan mengatakan sidang dinyatakan tertutup, gitu ya. Saya pernah mengikuti sidang masalah rumah tangga itu, ya, gugatan cerai ataupun bukan gugatan cerai, namanya talak oleh suami ya. Perkaranya sangat simpel, tapi karena saya melihat dari aspek psikologis belum siap untuk rumah tangga. Waktu itu saya masih mahasiswa. Persoalannya adalah saya stop dulu ya. Persoalan kita lanjutkan. Nah, kemudian hasil akhirnya kalau mediasi, negosiasi ini sifatnya adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. Akan tetapi kalau pengadilan ini berupa putusan, diputuskan dan ditetapkan, itu namanya putusan pengadilan. Setelah diputuskan wajib ditetapkan. Maka ketetapan ataupun keputusan hakim nomor sekian bla 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 tentang ini ya ditetapkan nah itu namanya putusan dan ketetapan. Kalau arbitrase hanya keputusan saja, tapi ini sifatnya untuk aktivitas usaha bisnis biasanya ini lebih banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Karena tadi menyangkut rahasia-rahasia perusahaan dan lebih fleksibel ya, tidak kaku, tidak ada unsur menang kalah, karena prinsipnya adalah win-win solution. Ya, jadi ini penting ya, ketika nanti saudara akan misalkan ada persoalan sengketa, entah itu sengketa ekonomi syariah ataupun sengketa yang lain, misalkan masalah rumah tangga, diupayakan semuanya melalui perdamaian dahulu ya. Jadikan pengadilan itu sebagai solusi terakhir yang tidak kita harapkan. Jangan ya, dampaknya panjang luas, bisa menimbulkan dendam, bisa menimbulkan ya, kalau masalah rumah tangga kasihan anak-anak kita nanti ya. Baik, saya kira ini untuk materi hari ini. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan dahulu. Silakan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya selama 1 semester ini. Ya, tentunya masih perlu penyempurnaan terkait dengan pembelajaran, entah itu media maupun juga materi. Untuk itu silakan saudara banyak membaca dari berbagai macam sumber referensi yang ada yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Ya. Dan selamat mengikuti ujian akhir semester. Ya, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Dan tidak mengecewakan oleh siapapun ya. Terima kasih dan mohon maaf bila taufik wal hidayah, dan kita akhiri dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya